Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bahas tafsir Jalalain karangan Imam As-Suyuti. Kita akan mengkaji surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi karamati fi darin. Suratul Kautsar. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainaka. Inna sesungguhnya, a'taina kami telah memberikan kepadamu. Siapa mu sini? Ya Muhammad. Jadi yang dimaksud di dalam tafsir surah Al-Kautsar pada kalimat inna a'tainaka, itu maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Ini kalau kita baca seluruh pada ayat pertama ini, inna a'tainakal kautsar. Apa makna dari Al-Kautsar? Huwa nahrun fil jannati, yaitu sungai yang ada di surga. Sungai yang ada di surga. Kita sering dengar orang bilang sungai Al-Kautsar. Huwa haudahu tarid alaihi ummatahu wal kautsar al khairul katsir. Nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga ini merupakan telaga. Ya. Ini kelak disediakan untuk ummatuhu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungai Al-Kautsar ini untuk kita termasuk, ya. Insya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW di surga nanti itu minumnya dari telaga Kautsar. Dan bahkan Al-Kautsar juga wal Kautsar, dan makna dari Al-Kautsar yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jadi selain makna Al-Kautsar sebagai sungai yang ada di surga, juga Al-Kautsar di sini maknanya kebaikan yang banyak. Kenapa dikatakan kebaikan yang banyak? Al-khairul katsir, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minan nubuwati wal qur'ani wasyafaati wa nahwiha. Yang dimaksud kebaikan yang banyak adalah bahwa Rasul kita diberikan gelar kenabian. Itu gelar yang gak sembarangan, ya. Orang-orang pilihan yang Allah pilih langsung. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi seluruh alam. Jadi tidak melihat suku bangsa, ya, bahasa, itu semuanya
Allah utus Nabi kita untuk rahmatan lil alamin. Wal Qur'ani, dan juga yang dimaksud dengan al khairul katsir adalah Allah berikan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa kitab suci Al-Quran. Ini wahyu yang terbesar, wahyu yang paling besar, Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi pelengkap ya, dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil itu semuanya dicakup di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini merupakan pedoman bagi umat manusia. Al-Quran sebagai penuntun hidup kita ya. Oleh karenanya kita harus mempelajari Al-Quran. Dari segi tajwid kita nggak cukup cuma bisa tajwid doang ya. Dari segi bahasa, jadi kalau kita baca Quran tajwid belum matang, apalagi nggak paham makna dari ayat yang kita baca, jangan sekali-kali itu kita menganggap diri kita sudah pintar. Kenapa banyak orang yang lahir sebagai nabi palsu, merasa sebagai punya aliran baru dan menguasai Al-Quran, padahal Al-Quran ini tidak hanya ditinjau dari segi satu ilmu, namun banyak ilmu yang harus kita miliki kalau pengen kita paham Al-Quran. Orang bisa tajwid, merasa pintar, padahal bahasa dia nggak paham. Ketika dia hafal arti surah, itu hafal arti karena ada terjemahnya. Tapi makna dari per kalimat itu dan makna dari dibalik daripada kalimat itu terkadang kita nggak tahu ya. Makanya pada kesempatan ini kita belajar tafsir, kita pengen minimal Allah tambahkan ilmu kita ya. Jadi Nabi kita berikan kebaikan yang banyak. Salah satunya selain mendapat gelar kenabian, juga diberikan wahyu terbesar, yaitu Al-Quran. Wa syafaati, dan juga Nabi kita bisa memberikan syafaat pada kiamat tuh. Nabi kita Muhammad SAW bisa memberikan syafaat, pertolongan bagi manusia, bagi umatnya. Mudah-mudahan ya, kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, di alam akhirat ya. Ini kita ngaji malam ini, salah satunya adalah kita mengikuti risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan. Wa nahwiha, dan sejenisnya. Apa misalkan ada al-hadis, ada kan? Ada as-sunnah. Itu sesuatu yang Allah berikan kebaikan yang banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalli li rabbika, fasalli, maka salatlah kamu li rabbika ya, menuju Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Yang maksud salat di sini salatu Idin Nahri, salat Idul Adha. Jadi yang dimaksud pada ayat dalam surah Al-Kautsar, yang maksud adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Nusukuka, di sini kita ada pada saat hari raya Idul Kurban, yaitu pada bulan apa? Zulhijjah. Itu pun ada namanya manasik haji.
orang pergi haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita menuju pada perintah Allah tuh, kalau mampu, kita disuruh pergi haji. Jadi pada saat Idul Adha ya, atau Idul Kurban, itu pun ada perintah pada bulan haji itu menunaikan ibadah haji. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci mubghidoka ya, atau mubghidoka, orang yang benci kepadamu ya Muhammad. Jadi pada waktu itu ada orang yang benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang benci pada Nabi kita? Huwal adthar, dia akan terputus. Terputus dari apa? Al-munqati' an kulli khairin. Orang itu akan terputus dari setiap kebaikan. Nauzubillah min. Jadi orang-orang yang benci kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang benci sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dia akan terputus dari setiap apa? Kebaikan. Jadi dulu ayat ini turunnya ya, nazalat fil Asi ibni Wa'il. Ini surah Al-Kautsar turun berkenaan pada waktu itu ada orangnya yang benci kepada Nabi kita, namanya As bin Wa'il ya. Jadi Nabi kita, pokoknya Nabi kita itu akan terputus kebaikannya, akan terputus nasabnya. Karena pada waktu itu Nabi ditinggal mati oleh anaknya. Inda maut ibnihi Al-Qasim. Waktu itu putra Nabi yang bernama Qasim meninggal dunia, wafat. Jadi kata As bin Wa'il, ya Muhammad, kamu akan terputus dari kebaikan dan keturunanmu. Nama kamu gak bakal masyhur. Nama kamu tidak akan tercatat, tertulis, tersebut. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi kita ditinggal wafat oleh anak beliau yang bernama Al-Qasim, Ibnul Qasim. Ini orang-orang kafir Quraisy ya, itu menemui Nabi, disebarkan ke masyarakat bahwa Nabi akan terputus kebaikannya, keturunannya. Itu provokatornya bernama As bin Wa'il ya. Yang sekarang banyak ya provokator. Ini nggak heran kita, bukan hanya kejahatan politik, di bidang majlis ta'lim, di bidang kebaikan juga banyak. Ini udah terjadi pada masa Nabi, bahkan Nabi kita difitnah saat itu tentang kebaikan beliau, bahkan juga nasab-nasab beliau, bahwa Nabi kita akan terputus daripada kebaikan dan nasabnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi kita. Jadi dijamin Allah sendiri yang menjamin kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jamaah pembahasan kita tentang surah Al-Kautsar, tafsir Jalalain karangan As-Suyuti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan yang dapat kita petik daripada tafsir.